Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscape sekalian, kembali lagi bersama Yaumil. Namun pada kesempatan kali ini, bahasan kita bukan lagi berkaitan dengan uji kompetensi nih sahabat Upscape. Jadi seiring dengan banyaknya permintaan dari subscribers kita, dari para penonton setia Upscape Indonesia, bahwasanya itu lebih dari 50% itu meminta kita membahas soal-soal yang berkaitan dengan tes kemampuan bidang keperawatan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, sahabat Upscape sekalian, Yaumil akan membahas beberapa soal-soal yang banyak keluar pada proses pelaksanaan tes uji kemampuan bidang, tes kemampuan bidang keperawatan, khususnya pada pelaksanaan CPNS di tahun lalu. Jadi, sahabat Upscape sekalian, di pelaksanaan tes CPNS tahun lalu itu, Yaumil itu mendapat bocoran kisi-kisi yang waktu itu ada beberapa poin-poin berkaitan dengan konten-konten kesehatan secara general, dan ada juga yang berkaitan dengan konten-konten keperawatan, dan juga ada juga beberapa hal yang mungkin juga pernah kita temui sebelumnya pada pelaksanaan uji kompetensi. Nah, pada kesempatan kali ini, Yaumil akan membahas beberapa soal yang banyak keluar saat pelaksanaan tes kemampuan bidang CPNS di periode tahun lalu. Oke, sahabat Upscape sekalian, sebelum kita mulai seperti biasa, Yaumil mengharapkan sekali kepada sahabat Upscape yang sudah menjadi penonton setia kami untuk mengklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa klik loncengnya juga, dan bagikanlah informasi terkait video ini kepada rekan-rekan sejawat kita lainnya agar sama-sama kita bisa memberikan manfaat untuk profesi kita. Oke, untuk tidak memperpanjang lagi nih sahabat Upscape, langsung lanjut pada soal yang pertama, berkaitan dengan hari-hari besar kesehatan. Jadi, sahabat Upscape sekalian, beberapa responden yang kita coba telusuri itu adalah tutor-tutor Upscape dan beberapa teman-teman pengguna Upscape yang berhasil menjadi ASN di tahun lalu. Kita mencoba merangkum dari mereka pengalaman-pengalaman mereka, menanyakan konten-konten apa saja yang keluar pada saat tes CPNS di tahun lalu. Nah, salah satunya itu adalah berkaitan dengan hari-hari besar kesehatan. Ini silakan di-save ya sahabat Upscape sekalian. Itu yang berkaitan dengan hari-hari besar kesehatan khususnya di Indonesia. Itu jangan lupa tuh dibaca-baca sahabat Upscape sekalian. Dan pada konten soal yang pertama ini ada soal yang menanyakan tentang Hari Kesehatan Nasional Indonesia pada tahun 2020 itu jatuh pada tanggal berapa? Apakah A. 12 November, B. 7 April, C. 28 Januari, D. 17 Februari, atau E. 21 Januari. Nah, kira-kira apa nih Sobat Upscape jawabannya untuk soal yang pertama? HKN itu jatuhnya pada tanggal berapa? Oke, jawaban sahabat Upscape sekalian tepat sekali. Jawabannya adalah A. 12 November. Jadi yang menjelaskan bahwasanya Hari Kesehatan Nasional atau HKN itu diperingati tiap tahunnya itu pada setiap tanggal 12 November. Dan Yaumil akan jabarkan tanggal-tanggal lainnya nih yang merupakan opsi salah. Misal tanggal 7 April itu sahabat Upscape sekalian itu merupakan World Health Day ya, atau Hari Kesehatan Dunia. Dan khusus pada tahun ini nih sahabat Upscape sekalian, Hari Kesehatan Dunia itu akan temanya itu berkaitan dengan supporting nursing and midwives. Jadi jangan lupa ambil peran ya pada tanggal 7 April ini sahabat Upscape, khususnya yang bagi perawat. Terus kemudian tanggal 28 Januari. Di 28 Januari itu sahabat Upscape sekalian itu familiar atau mungkin sahabat Upscape sekalian yang berkecimpung di ranah paru ya, itu udah tahu nih bahwasanya 28 Januari itu diperingatilah hari yang namanya Hari Tuberkulosis Sedunia ya. Jadi Hari Tuberkulosis Dunia itu jatuh pada tanggal 28 Januari. 17 Februari itu adalah Hari Kanker Anak Sedunia. Ya, jadi kalau 17 Februari Hari Kanker Anak dan tanggal 21 Januari itu adalah Hari Gizi Nasional. Ya, jadi sudah menjelaskan tadi 12 kalau HKN itu jatuh pada setiap tanggal 12 November. Demikian sahabat Upscape sekalian. Kita masuk pada soal yang kedua
berkaitan dengan topik nawacita presiden. Nah, ini juga banyak keluar di tahun lalu nih sahabat subscriber sekalian, dan pada soal kedua ini menanyakan tentang Kementerian Kesehatan berperan serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui agenda prioritas Kabinet Kerja atau yang dikenal dengan nawacita. Berikut adalah komponen dari nawacita tersebut kecuali A. Melakukan revolusi karakter bangsa, B. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, C. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, D. Meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional, E. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Nah, kira-kira komponen yang nggak termasuk dalam nawacita apa nih, sahabat Oscar? Oke, jawabannya tepat sekali ya. Jadi jawaban yang komponen yang nggak masuk dalam nawacita itu, ini bisa kita terka dengan mudah nih. Itu adalah opsi C. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya ikut serta melaksanakan ketertiban dunia ini merupakan amanah atau janji kemerdekaan yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempatnya tadi merupakan komponen yang masuk dalam nawacita presiden. Nah, untuk lebih lengkapnya, jadi nawacita itu sahabat sekalian, khususnya Kementerian Kesehatan, itu berperan serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui agenda prioritas Kabinet Kerja yang biasa kita sebut dengan nawacita. Dan isi dari nawacita itu ada 9 poin nih sahabat sekalian. Dan ke-9 poinnya tertera di slide berikut ini. Oke, silakan baca ya slide berikut ini. Nah, berikut itulah 9 nawacita presiden. Sahabat subscribe silahkan capture bagian video ini dan atau sahabat subscribe bisa catat poin-poin nawacita tersebut agar nantinya bisa dengan lancar saat ujian TKB di Maret atau April mendatang. Demikian sahabat subscribe sekalian. Lanjut pada soal yang ketiga. Kali ini topiknya berkaitan dengan Nusantara Sehat. Apakah dasar permasalahan kesehatan yang mendesak yang menjadi alasan dibuatnya program Nusantara Sehat oleh Kementerian Kesehatan? Apakah A. mewabahnya virus corona? Apakah B. angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi? Apakah C. tingginya angka penyebaran penyakit menular? D. tingginya angka LGBT di daerah-daerah perifer? Atau E. timpangnya kualitas pelayanan kesehatan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil? Nah, kira-kira apa jawabannya sahabat subscribe sekalian? Kenapa Nusantara Sehat itu dirilis? Apa dasar permasalahan kesehatan? Apa kira-kira? Oke, jawabannya tepat sekali sahabat sekalian. Jawabannya itu adalah masalah angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. Jawabannya benar adalah opsi B. Ya. Jadi fokus kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sahabat sekalian, khususnya itu pada periode sebelumnya, periode 2015 hingga 2019 yang mencanangkan atau melahirkan gerakan atau program Nusantara Sehat ini, itu adalah sebuah penguatan terhadap pelayanan kesehatan atau Yankes, khususnya adalah Yankes primer, di mana prioritas ini didasarkan oleh sebuah permasalahan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, angka gizi buruk atau dalam ini biasanya sering sekali itu disebut adalah masalah stunting, serta angka harapan hidup yang sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan primer. Jadi 3 masalah tadilah yang menjadi dasar kenapa program Nusantara Sehat itu didirikan atau dibentuk, sahabat subscribe sekalian. Kami ulangi, 3 masalah kesehatan yang mendasarinya adalah pertama, tingginya angka kematian ibu dan bayi. Yang kedua adalah masalah angka gizi buruk yang juga semakin tinggi. Terus kemudian angka harapan hidup yang sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan primer. Demikian sahabat subscribe sekalian untuk pembahasan soal yang ketiga. Masuk pada soal yang keempat berkaitan dengan Germas atau yang biasa kita sebut dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, pertanyaan terkait dengan Germas adalah apakah infrastruktur dasar yang menjadi pondasi dari dilahirkannya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau yang biasa kita sebut dengan Germas ini? Apakah A. terkait dengan pembangunan akses untuk memenuhi kebutuhan air minum, instalasi kesehatan masyarakat, serta pembangunan pemukiman yang layak huni?
Apakah B, pembangunan akses untuk memenuhi kebutuhan air minum dan pemukiman yang layak huni? Ataukah C, pembangunan instalasi kesehatan masyarakat? Ataukah D, pembangunan instalasi kesehatan masyarakat dan pembangunan pemukiman yang layak huni? Ataukah E, pembangunan akses untuk memenuhi kebutuhan air minum, instalasi kesehatan masyarakat, pembangunan pemukiman yang layak huni, serta pembangunan rumah sakit daerah yang mendukung? Kira-kira apa nih, sahabat subscriber sekalian? Pondasi dasar dari gerakan masyarakat hidup sehat. Kali ini kalau kita tengok opsinya ini mirip-mirip semua ya sahabat subscribe, cuma dibedakan dari jumlah komponen infrastruktur dasarnya. Kalau di opsi A ada 3 komponen, opsi B ada 2 komponen, opsi C ada 1, opsi D ada 2 komponen lagi, dan opsi E ada 4 komponen. Nah, kira-kira dari komponen ini manakah jawaban yang benar? Oke, jawabannya tepat sekali sahabat subscribe sekalian. Jawabannya adalah A, pembangunan akses untuk memenuhi kebutuhan air minum, terus ada lagi instalasi kesehatan masyarakat, serta pembangunan pemukiman yang layak huni. Jadi perlu Yomil jabarkan sahabat subscriber sekalian, program Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini memiliki beberapa fokus seperti membangun akses untuk memenuhi kebutuhan air minum, terus kemudian ada lagi instalasi kesehatan masyarakat, serta pembangunan pemukiman yang layak huni. Ketiganya ini merupakan infrastruktur dasar yang menjadi pondasi dari gerakan masyarakat hidup sehat ini, sahabat subscriber sekalian. Demikian ya, jadi jawabannya adalah opsi A. Demikian sahabat subscriber sekalian. Sekarang kita masuk pada pokok bahasan berikutnya, soal kelima terkait dengan SDGs atau yang biasa kita sebut dengan Sustainable Development Goals. Jadi Yomil jelaskan dulu nih sahabat subscriber sekalian, SDGs ini merupakan kelanjutan dari yang kita sebut namanya dulu adalah MDGs atau Millennium Development Goals. Kalau Millennium Development Goals itu rentang waktunya adalah dari tahun 2000 hingga 2015. Kalau SDGs ini mulainya di 2015 hingga 2030. Banyak negara, itu lebih dari ratusan negara yang tergabung dalam forum ini merapatkan tujuan pembangunan mereka dalam rentang waktu 15 tahun. Nah, pada masing-masing negara itu bersepakat waktu itu melahirkan beberapa program-program atau target-target capaian tertentu, dan begitupun Indonesia nih sahabat subscriber sekalian. Dan pada soal yang kelima ini itu menanyakan terkait dengan berikut adalah target SDGs kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia kecuali apakah A, pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 angka kelahiran. B, pada tahun 2020 atau tahun ini nih secara global mengurangi setengah dari angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. C, pada tahun 2030 memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk untuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga, serta mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam strategi program nasional. Atau D, pada tahun 2030 secara substansial mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. Atau E, pada tahun 2030 secara substansial mengurangi angka LGBT yang berisiko mengakibatkan AIDS dan penyakit menular lainnya. Kira-kira mana nih yang nggak masuk dalam target pemerintah Republik Indonesia? Oke, jawabannya tepat sekali nih sahabat subscriber sekalian. Jawabannya itu adalah opsi E ya. Pada tahun 2030 secara substansial mengurangi angka LGBT yang berisiko mengakibatkan AIDS dan penyakit menular lainnya. Nah, ini bukan merupakan target SDGs khususnya di bidang kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, selengkapnya sahabat subscriber sekalian, ini totalnya itu ada 9 target yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia terkait dengan SDGs ini, khususnya di bidang kesehatan. Nah, sahabat subscriber bisa tengok di slide berikut ini, ke-9 target tersebut. Oke, jangan lupa dibaca-baca ya sahabat subscriber sekalian. Demikian untuk pembahasan soal kita yang kelima. Oke sahabat subscriber sekalian, kita lanjut pada soal yang keenam berkaitan dengan imunisasi. Nah sahabat subscriber sekalian, imunisasi pada konteks soal TKB ini
ada perbedaan dikit dengan yang keluar saat UKOM. Kalau di UKOM itu kan ada dijabarkanlah beberapa kasus sahabat subscriber sekalian, dan ditanyakan ketika bayinya berusia segini itu imunisasi apa yang harus diberikan. Tapi kalau di TKB juga menanya wawasan sahabat subscriber sekalian, itu kegunaan dari imunisasi itu apa sih? Itu sih banyak, termasuk konten yang juga keluar saat TKB tahun lalu. Contoh pada soal yang ke-6 ini nih, sahabat subscriber sekalian, imunisasi BCG yang diberikan kepada bayi usia 1 bulan bertujuan untuk mencegah anak agar tidak mengalami apakah A. difteri, B. pertusis, C. tuberkulosis paru, D. hepatitis, atau E. demam tifoid. Kira-kira apa nih jawabannya sahabat subscriber sekalian? 3, 2, 1. Oke, jawaban sahabat subscriber sekalian tepat sekali, itu adalah C. tuberkulosis paru. Jadi BCG itu sahabat subscriber sekalian ditujukan untuk mencegah anak nantinya agar tidak mengalami masalah kesehatan atau penyakit yang kita sebut dengan tuberkulosis paru. Nah, berikut Yamil akan jabarkan kepada sahabat subscriber sekalian pemberian jenis-jenis imunisasi yang diberikan, di puskesmas, dan apa sih kegunaannya. Pertama itu adalah imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B atau yang biasa kita kenal dengan HB ini, itu ya sebagaimana dengan judul imunisasinya, ditujukan untuk mencegah agar anak nantinya tidak mengalami permasalahan dengan penyakit hepatitis atau yang biasa kita sebut dengan penyakit kanker hati. Terus kemudian yang kedua, imunisasi polio, ditujukan untuk mencegah anak nggak terjangkit penyakit polio nantinya. Terus ada lagi BCG yang kita bahas di soal ini yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit tuberkulosis paru yang nantinya juga berdampak hingga radang otak yang menimbulkan kematian atau kecacatan sahabat sekalian jika tidak ditangani dengan baik. Terus kemudian ada lagi imunisasi DPT. DPT ini untuk mencegah 3 penyakit ya, seperti dengan judul imunisasinya, difteri, pertusis, dan tetanus. Terus ada lagi dengan imunisasi HIB dan pneumokokus, itu untuk mencegah terjadinya infeksi saluran nafas berat seperti pneumonia dan radang otak atau meningitis. Terus ada lagi imunisasi influenza, itu untuk mencegah anak agar tidak terhindar dari penyakit influenza berat. Ada lagi itu adalah pemberian vaksin atau imunisasi demam tifoid untuk mencegah anak dari penyakit demam tifoid berat. Ada lagi namanya imunisasi MMR atau MMR, itu untuk mencegah terjadinya penyakit mumps atau penyakit gondongan sahabat sekalian, atau biasanya atau familiarnya disebut dengan radang pada buah zakar. Terus ada lagi untuk mencegah terjadinya morbili dan rubella. Jadi MMR itu juga merupakan singkatan dari mumps, morbili, dan rubella. Terus ada lagi imunisasi cacar air atau varicella yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit cacar air. Terus ada lagi imunisasi hepatitis A namanya, itu untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis A juga. Dan terakhir itu ada namanya imunisasi HPV sahabat subscriber sekalian, itu untuk mencegah terjadinya penyakit kanker leher rahim atau biasa yang kita sebut dengan kanker serviks. Jadi yang disimpulkan, imunisasi BCG sesuai dengan kasus soal yang ke-6 ini ditujukan untuk mencegah si anak nantinya terhindar dari penyakit tuberkulosis paru. Demikian sahabat sekalian. Sekarang kita masuk pada soal yang ke-7 berkaitan dengan KB. Pertanyaannya adalah, berikut ini yang merupakan lingkup dari KB alami adalah A. Tidak berhubungan intim sama sekali, B. Menggunakan implan, C. Memberikan ASI eksklusif pada bayi, D. Memakai kondom saat berhubungan, atau E. menopause. Nah, kira-kira apa nih jawabannya sahabat subscriber sekalian? 3, 2, 1. Oke, jawaban yang tepat itu adalah opsi C. Memberikan ASI eksklusif pada bayi. Nah, sahabat subscriber sekalian, program KB alami ini bisa menjadi pilihan nih bagi pasangan suami istri yang tidak ingin tubuhnya disisipi benda asing dalam menjalani program kontrasepsi, atau takut akan efek samping dari KB tersebut. Dan KB alami ini bisa dilakukan dengan 3 cara nih sahabat subscriber sekalian. Cara yang pertama, tidak berhubungan intim saat masa subur.
bukan tidak berhubungan intim sama sekali ya sahabat subscribe sekalian. Yang KB alami itu adalah tidak berhubungan intim saat masa subur. Terus kemudian yang kedua itu menarik penis si pria sebelum mengeluarkan sperma atau ejakulasi saat penetrasinya. Atau yang ketiga bisa dengan, untuk dari sisi perempuannya, bisa dengan memberikan ASI eksklusif pada bayi. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari KB alami. Nah, beberapa opsi lainnya itu bukan merupakan KB alami, seperti menggunakan implan, memakai kondom saat berhubungan, dan menopause itu bukan merupakan suatu bentuk dari metode KB ya, dari metode kontrasepsi. Menopause merupakan suatu proses ya, suatu proses di mana perempuan tidak subur lagi, dan itu bukan merupakan metode kontrasepsi. Jadi, yang simpulkan sahabat subscribe sekalian, KB alami yang masuk dalam KB alami di soal yang ketujuh itu adalah opsi C, memberikan ASI eksklusif bagi bayi. Baik sahabat subscribe sekalian, sekarang kita masuk pada soal yang ke-8 terkait dengan isu kesehatan terbaru. Nah sahabat subscribe sekalian, pada pelaksanaan TKB di tahun lalu itu isu-isu kesehatan yang diangkatkan, yang ditanyakan di soal itu banyak sekali berkaitan dengan stunting. Namun berhubung dengan kondisi saat sekarang ini terkait dengan mewabahnya infeksi virus corona, saran dari Yomil sahabat subscribe bisa perdalam atau banyak baca-baca terkait dengan infeksi virus corona tersebut, sehingga nantinya memudahkan sahabat subscribe ketika menjalani proses tes kompetensi bidang di CPNS. Nah, pada soal yang ke-8 ini sahabat subscribe sekalian, kita akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan infeksi virus corona. Jenis spesimen yang dapat diambil untuk pemeriksaan COVID-19 adalah kecuali apakah A. usap nasofaring atau orofaring, ataukah B. sputum, C. bronchoalveolar lavage, atau D. nasal wash, atau E. saliva. Kira-kira apa jawabannya sahabat subscribe sekalian yang bukan merupakan sampel untuk pemeriksaan COVID-19? 3, 2, 1. Oke, jawabannya tepat sekali sahabat subscribe sekalian. Itu yang tidak bisa dijadikan sampel untuk pemeriksaan COVID-19 itu adalah saliva atau opsi E. Ya sahabat subscribe sekalian, jadi keempat tadi, baik itu usap nasofaring atau orofaring, sputum, bronchoalveolar lavage, nasal wash, tracheal atau nasofaring aspirate, jaringan biopsi, dan serum itu bisa dijadikan spesimen untuk pemeriksaan COVID-19. Namun saliva tidak bisa dijadikan spesimen tersebut. Demikian ya sahabat subscribe sekalian, semoga ini merupakan salah satu pertanyaan yang berkaitan dengan infeksi virus corona. Di pertemuan berikutnya Emil akan jelaskan lagi nih pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan infeksi virus corona. Jangan lupa kesimpulan Emil untuk soal yang ke-8 ini, perbanyak baca terkait dengan isu-isu kesehatan baru, khususnya mewabahnya infeksi virus corona. Oke sahabat subscribe, sekarang masuk lagi ke soal ke-9 berkaitan dengan program-program Kemenkes. Isu kesehatan yang harus diselesaikan yang selaras dengan pelaksanaan RPJMN tahun 2020 adalah kecuali apakah A. stunting, AKI dan AKB, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, apakah B. jaminan kesehatan nasional, C. penguatan pelayanan kesehatan, D. obat dan alat kesehatan, atau E. peningkatan kewaspadaan terhadap wabah COVID-19 atau virus corona. Kira-kira apa nih jawabannya sahabat subscribe sekalian? Oke, jawabannya tepat sekali nih. Untuk pertanyaan yang ke-9, isu yang harus diselesaikan yang selaras dengan RPJMN yang bukan merupakan isu tersebut ya, itu adalah opsi E, peningkatan kewaspadaan terhadap wabah COVID-19. Meskipun ini lagi trending-trendingnya nih sahabat sekalian saat sekarang ini, yang menewaskan udah hampir ribuan orang ya, dan puluhan ribu lainnya terinfeksi di negara Cina, itu di kota Wuhan. Namun isu kesehatan tersebut itu nggak selaras dengan pelaksanaan atau rencana di RPJMN di tahun 2020. Nah, ada 4
isu kesehatan yang dibahas di RPJMN tahun 2020 itu berkaitan dengan stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ada lagi berkaitan dengan jaminan kesehatan nasional, ada lagi terkait dengan penguatan pelayanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan primer, dan ada lagi itu adalah pada aspek obat dan alat-alat kesehatan. Demikian sahabat Upscape sekalian untuk soal yang ke-9. Masuk pada soal yang ke-10 berkaitan dengan visi misi Kemenkes. Ya, jadi pada soal yang ke-10 ini berikut adalah nilai-nilai yang ditanamkan dalam visi misi Kementerian Kesehatan Indonesia kecuali apakah A. Pro rakyat, B. Inklusif, C. Responsif, D. Efektif, atau E. Cermat. Kira-kira apa nih yang nggak masuk dalam nilai-nilai dari visi misi Kemenkes Republik Indonesia? Oke, jawaban sahabat Upscape tepat sekali. Jawabannya adalah opsi E, cermat. Ya, cermat. Nah, kenapa tidak cermat ya? Sekarang Emil akan jelaskan ke sahabat Upscape sekalian. Itu ada 5 nilai yang terkandung dalam visi misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pertama itu adalah pro rakyat. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan diharapkan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan juga menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Itu nilai yang pertama, sahabat Upscape sekalian, pro rakyat. Terus ada lagi inklusif. Nah, inklusif ini maksudnya sahabat Upscape sekalian, semua program pembangunan kesehatan itu harus melibatkan semua pihak. Karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif dan juga dengan lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, serta dengan kementerian di pemerintahan terkait. Terus ada lagi itu adalah nilai responsif. Nilai responsif ini diartikan sahabat Upscape sekalian, itu pemerintah diharapkan, khususnya Kementerian Kesehatan itu diharapkan tanggap dalam mengatasi permasalahan kesehatan, khususnya di daerah-daerah, kondisi-kondisi setempat yang berkaitan dengan sosial budaya dan juga kondisi-kondisi geografis. Terus ada lagi nilai yang keempat itu adalah nilai efektif. Yang dimaksudkan adalah program kesehatan itu harus mencapai hasil yang signifikan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. Jadi efektif dan efisien ya nilai yang keempat. Dan nilai yang terakhir itu adalah bersih. Diharapkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan itu harus bebas dari yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi ada 5 nilai nih sahabat Upscape sekalian. Ada pro rakyat, ada inklusif, ada responsif, ada efektif, dan ada bersih. Dan cermat dalam opsi jawaban ini bukanlah merupakan nilai yang terkandung di visi misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke sahabat Upscape sekalian, sekarang kita masuk pada soal yang ke-11. Nah pada soal ini berbeda dengan 10 soal yang Emil bahas sebelumnya nih sahabat Upscape sekalian. Perlu Emil informasikan lagi bahwasanya ada soal-soal yang Emil sampaikan ini sebelumnya kita riset nih dari beberapa tutor Upscape dan pengguna Upscape yang udah kompeten dalam pelaksanaan TKB CPNS di tahun lalu. Dan dari pengalaman mereka itu kebanyakan menyampaikan 60% dari soal TKB yang diujikan itu relevan dengan soal-soal yang sering kita bahas di UKOM ya, di uji kompetensi. Dan 40% diantaranya itu isinya adalah soal-soal berupa wawasan-wawasan kesehatan seperti yang Emil bahas di 10 soal sebelumnya. Nah dari soal yang ke-11 ke 15 ini Emil akan bahas beberapa konten soal-soal UKOM yang keluar pada saat tes kemampuan bidang, khususnya itu bagi pelamar CPNS di level rumah sakit dan puskesmas ya. Jadi ini adalah konten-konten soal TKB yang mirip dengan soal-soal uji kompetensi. Di soal yang ke-11 kita masuk berkaitan dengan tindakan keperawatan. Seorang anak 7 tahun dibawa oleh ibunya ke IGD rumah sakit
terdekat akibat tertelan kelereng saat bermain bersama teman-temannya. Kondisi anak saat ini tampak adanya sianosis, sulit bernafas, dan frekuensi napasnya itu 40 kali per menit. Apakah manuver pembebasan jalan nafas yang tepat diberikan pada anak tersebut? Apakah A. abdominal thrust, apakah B. jaw thrust, C. chest thrust, D. back blows, atau E. suction? Kira-kira apa nih sahabat subscribe sekalian jawabannya? Apa manuver pembebasan jalan nafas yang tepat diberikan pada anak yang mengalami kondisi tersedak ya akibat tertelan kelereng nih? Jalan nafasnya terganggu akibat tertelan kelereng. Apa kira-kira manuver pembebasan jalan nafasnya? Nah, jawabannya tepat sekali sahabat subscribe sekalian. Jawabannya adalah C. chest thrust. Jadi berdasarkan kasus ini ya sahabat subscribe sekalian, pasien adalah anak-anak dan mengalami tersedak akibat adanya benda asing yang masuk ke dalam jalan nafasnya sehingga menghambat jalan nafas si anak tersebut. Dan hal ini itu ditandai dengan adanya kesulitan bernafas pada anak dan tampak adanya sianosis dan adanya takipnu ya, di mana frekuensi nafasnya itu mencapai 40 kali per menit. Dan untuk mengeluarkan benda asing pada anak tersebut, maka dilakukanlah yang namanya manuver yang kita sebut dengan chest thrust. Jadi manuver yang tepat diberikan pada anak itu adalah manuver chest thrust namanya. Ya. Nah, kenapa jawaban yang lainnya salah? Pertama itu adalah opsi abdominal thrust ya. Abdominal thrust ini diberikan biasanya manuver pembebasan jalan nafas pada pasien dewasa yang tidak sedang hamil dan tidak mengalami obesitas. Itu baru bisa dengan abdominal thrust. Terus ada lagi jaw thrust. Kalau jaw thrust itu merupakan metode pembebasan jalan nafas pada pasien-pasien yang mengalami trauma itu biasanya adalah cedera cervicalis ya. Terus ada lagi back blows. Back blows itu merupakan manuver pembebasan jalan nafas pada bayi. Terus yang terakhir itu adalah suction. Kalau suction itu membebaskan jalan nafas, di mana yang menghambat itu adalah cairan ya. Benda asing itu adalah cairan. Namun pada konteks ini benda asingnya itu adalah benda padat yang tidak mungkin itu bisa dibebaskan dengan tindakan suction. Kita masuk pada soal yang ke-12. Nah, salah satu konten soal hukum juga yang juga relevan masuk dalam soal TKB CPNS itu adalah berkaitan dengan prosedur tindakan keperawatan. Kalau tadi itu menanyakan tindakan keperawatan secara konsep general, sekarang lebih detail ke arah prosedur tindakan. Biasanya menanyakan terkait dengan apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan selanjutnya, yang biasanya lebih ke arah prosedur tindakan ya sahabat subscribe sekalian. Dan kita lihat di soal yang ke-12 ini, seorang perempuan 26 tahun dengan CHF dirawat di bangsal bedah rumah sakit. Hasil pengkajian, pasien tampak lemah, lemas, nyeri dada, edema anasarka, piting edemanya +3, urin outputnya 50 ml per jam. Terus pasien mendapatkan terapi furosemid sebanyak 40 mg via IV. Dan keluarga mengatakan kateter urin pasien lepas dan perawat sedang memasang kembali selang kateter pasien. Saat ini tindakan yang telah dilakukan oleh perawat itu telah sampai pada perawat telah memasukkan selang kateter dan mengisi balon dengan Aquades. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat? Nah, ini konteksnya dalam lingkup prosedur tindakan pemasangan kateter ya sahabat subscribe sekalian. Nah, kata kuncinya untuk menjawab soal seperti ini itu pedomani saja langkah perawat saat sekarang ini. Jadi jikalau pertanyaannya berkaitan dengan apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat, pedomannya adalah di manakah posisi tindakan perawat saat sekarang ini. Nah, pada kasus ini, soal yang ke-12 ini sahabat subscribe sekalian itu menjelaskan bahwa dalam proses pemasangan kateter, perawat saat ini itu telah memasukkan selang kateter dan mengisi balon dengan Aquades. Dan apakah tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan setelah tindakan ini dilakukan? Setelah tindakan memasukkan selang kateter dan mengisi balon dengan Aquades dilakukan? Nah, kalau dari opsi jawaban ini, sahabat subscribe sekalian, jawaban yang tepat itu adalah opsi D, menarik selang kateter secara perlahan. Ya, secara perlahan.
itu adalah tindakan yang tepat dilakukan selanjutnya setelah perawat memasukkan selang dan mengisi balon dengan Aquades pada prosedur pemasangan kateter perempuan. Ya. Dan untuk detail lengkap dari prosedur tindakan kateter ini telah kami jelaskan di video materi pembelajaran sebelumnya, dan bagi sahabat Upscape yang ingin tahu itu bisa tengok di link deskripsi kita dan bisa ditengoklah prosedur lengkap proses pemasangan kateter pada wanita. Ya. Jadi untuk soal yang ke-12 ini sahabat Upscape sekalian, bisa Yamil simpulkan bahwasanya tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan perawat setelah prosedur tindakan memasukkan selang dan mengisi balon dengan Aquades pada pemasangan kateter wanita itu adalah tindakan menarik selang kateter secara perlahan. Sekarang kita masuk pada soal yang ke-13 yang berkaitan dengan materi keperawatan, yang mana yang untuk ke-13 ini topiknya berkaitan dengan penilaian Glasgow Coma Scale atau GCS. Nah, pada soal yang ke-13 ini seorang perempuan 49 tahun dirawat dengan DM tipe 2. Keluarga mengatakan pasien tidak sadarkan diri. Hasil pengkajiannya, pasien mengerang saat dirangsang, nyeri mata terbuka dan tangan fleksi menjauhi tubuh dari sumber nyeri. Terus kemudian pernapasan Kussmaul, GDS-nya 650 mg per dl. Terus ada lagi pasien diberikan terapi rapid acting insulin, dan hasil pemeriksaan AGD-nya saat ini itu adalah asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Yang ditanyakan itu adalah berapakah nilai GCS pada pasien, apakah A6, B8, C9, D10 atau E12. Nah, sahabat Upscape sekalian, ketika menemukan soal-soal yang berkaitan dengan berapakah skor GCS pasien, saran dari Yomil, sahabat Upscape langsung saja fokus pada area penilaian dari GCS tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam penilaian GCS itu ada 3 elemen yang dinilai. Ada E itu adalah singkatan dari A atau mata. Terus ada lagi yang kedua yang dinilai adalah verbal, V verbal, respon verbal si pasien, dan yang ketiga itu adalah M atau motorik. Nah, sekarang masing-masing A, verbal dan motoriknya itu ada beberapa indikator-indikator penilaian. Ada rentang skornya sahabat Upscape sekalian. Semakin tinggi skornya itu tingkat kesadaran pasien semakin baik. Namun semakin rendah skornya itu menandakan tingkat kesadaran pasien itu semakin buruk. Nah, nilai maksimal dari E, V, dan M ini itu masing-masing juga berbeda. Begitupun juga sedangkan nilai minimalnya itu sama. Jadi nilai minimal dari masing-masing pemeriksaan ini itu adalah skor 1. Ya, tidak ada respon sama sekali itu ditandai dengan skor 1. Nah, dan tidak ada skor 0 ya sahabat Upscape sekalian. Jadi kalau penilaian GCS itu skor minimalnya adalah 1. Nah, sekarang Yamil akan coba menganalisa hasil pengkajian si pasien di soal yang ke-13 ini sahabat Upscape sekalian. Pasien mengerang saat dirangsang nyeri dan respon matanya terbuka serta tangan fleksi menjauhi tubuh dari sumber nyeri. Sekarang kita nilai dulu E-nya atau respon matanya. Di sini sahabat Upscape sekalian, respon mata si pasien terbuka ketika pasien diberi rangsangan nyeri oleh si pemeriksa. Dalam konteks ini pasti ada perawat ya sahabat Upscape sekalian. Jadi nilai skor untuk A si pasien yang mengalami pon terbuka matanya saat diberi rangsangan nyeri itu adalah 2 ya. Jadi ada 2. Terus ada lagi pemeriksaan yang kedua itu adalah pemeriksaan verbal. Di pemeriksaan respon verbal ini sahabat Upscape sekalian, kalau kita tengok data hasil pengkajian di sini, itu pasien mengalami mengerang ya. Pasien mengerang ya. Sahabat Upscape sekalian. Dan kalau kita convert dengan penilaian respon verbal GCS, itu skornya adalah juga 2. Terus ada lagi penilaian yang ketiga adalah M-nya. Kalau M itu adalah motoriknya. Pada kasus ini itu dijelaskan tangan pasien fleksi menjauhi tubuh dari sumber nyeri yang diberikan. Nah, kalau kita tilik untuk respon motoriknya pada standar penilaian GCS, ini skornya adalah 4 ya.
Jadi Yomel simpulkan nih sahabat healthcare sekalian, dari penjabaran-penjabaran tadi, kondisi pasien saat ini itu E 2, V juga 2, dan M-nya 4. Jadi jawaban yang tepat ketika ditanyakan berapakah nilai total GCS, 2 ditambah 2 ditambah 4 jadi adalah 8. Jawaban yang tepat adalah opsi B, 8, sahabat healthcare sekalian. Baik sahabat healthcare sekalian, sekarang kita masuk pada soal berikutnya, masih berkaitan dengan materi keperawatan. Soal yang ke-14 ini berkaitan dengan penghitungan luas luka bakar pada pasien ya, luas luka bakarnya. Seorang laki-laki 25 tahun dilakukan tindakan rawat luka di bangsal rumah sakit. Pasien mengalami luka bakar, saat balutan akan dibuka pasien mengeluh nyeri hingga menangis. Hasil pengkajian skala nyeri 8, luka bakar mengenai sebagian epidermis pada kedua ekstremitas bagian atas pasien. Kulit tampak merah, berpus, lecet, melepuh, dan bengkak. Berapakah luas luka bakar pada pasien tersebut? Apakah A 5,5%, B 9%, C 10%, B 18%, dan E 20%. Nah, sahabat healthcare sekalian, perlu Yomel jelaskan dalam penghitungan luas luka bakar pada pasien. Cara mudahnya itu adalah sahabat healthcare langsung saja fokus pada area yang mengalami luka bakar. Hiraukan data-data pengkajian yang meragukan lainnya, fokus ke area yang mengalami kerusakan akibat luka bakar tersebut. Nah, pada soal yang ke-14 ini sahabat healthcare sekalian, jelas di sini itu terpampang data luka bakar mengenai sebagian epidermis pada kedua ekstremitas atas. Nah, dalam penghitungan luas luka bakar ini sahabat healthcare sekalian, itu yang dinilai bukan grade kerusakan area lukanya, tapi luas areanya ya, luas area yang mengalami luka bakar. Nah, ini kata kuncinya jelas nih sahabat healthcare, itu pada kedua ekstremitas atas. Kalau pada kedua ekstremitas atas, berarti yang terkena itu pada area kanan dan area kiri. Jadi tangan kanan dan tangan kiri, sahabat healthcare sekalian, secara keseluruhan. Jadi kalau kanan dan kiri, ekstremitas atas kan nilainya 9% ditambah 9%. Jadi gampang sekali ya kita menjawabnya. Total luas area luka bakar pada pasien ini adalah 18%. Nah, bagi sahabat healthcare yang masih belum tahu berapa penilaian luas luka bakar secara detail per organnya, ini Emil tampilkan nih gambar persentasenya. Silakan nih ingat-ingat ya sahabat healthcare sekalian. Jadi kesimpulannya untuk soal yang ke-14 ini jawabannya adalah D, 18%. Oke sahabat healthcare sekalian, sekarang kita masuk pada soal terakhir pada episode kali ini. Soal yang ke-15 ini masih berkaitan dengan materi keperawatan. Kalau materi keperawatan sebelumnya tadi membahas tentang luas luka bakar dan juga terkait dengan GCS, kali ini berkaitan dengan terapi oksigen. Ya, jadi seorang pasien 38 tahun dengan sesak nafas dan konfusi dibawa ke IGD. Hasil pengkajiannya tekanan darahnya 140 per 100 mm Hg dan kemudian nadinya 110 kali per menit dan frekuensi nafasnya 30 kali per menit. Bibir pasien terlihat pucat dan berwarna kebiruan. Hasil AGD-nya menunjukkan pH 7,25, PCO2-nya 61 mm Hg, terus kemudian PA2-nya 76 mm Hg dan HCO3-nya 26, SaO2-nya 89%. Nah, yang ditanyakan di sini apakah jenis terapi oksigen dan jumlah aliran yang tepat diberikan pada pasien tersebut. Nah, sahabat healthcare sekalian, penting Yomil sampaikan kepada sahabat healthcare bahwasanya dalam pemberian terapi oksigen ini yang perlu kita perhatikan nih sahabat healthcare sekalian, jikalau juga ada data mengenai AGD, kita harus paham dulu interpretasi AGD-nya itu apa, sehingganya pemberian terapi oksigen yang kita berikan nantinya itu tidak salah-salah, itu memang sesuai dengan indikasinya. Nah, pada pengkajian, kalau kita tengok data pengkajian di soal yang ke-15 ini, kita menemukan itu frekuensi nafas pasien 30 kali per menit, pasien otomatis mengalami sesak nafas.
ada bibir pasien tampak pucat dan terlihat kebiruan. Terus hasil AGD-nya 7,2, pH 725, PCO2 61, PaO2-nya 76, HCO3-nya 26, SaO2-nya 89%. Kalau kita analisa hasil AGD ini, sahabat Upscape sekalian, kita bisa simpulkan bahwasanya dengan pH yang 7,25, pH yang menurun, PCO2 yang meningkat dari standar normal, dan PaO2-nya ini juga menurun, sahabat Upscape, ini bisa kita katakan dengan masalah asidosis respiratorik ya. Asidosis respiratorik. Dan pada kondisi ini, pada kondisi asidosis respiratorik ini, pasien membutuhkan terapi oksigen yang tepatnya itu adalah non-rep breathing mask 10 sampai 15 liter. Dimana ini sahabat Upscape sekalian, pemberian non-rep breathing mask ini udara inspirasinya itu tidak bercampur dengan udara ekspirasinya ya, sehingga ya diharapkan nanti PO2-nya ini makin meningkat dan PCO2-nya menurun. Dan penggunaan non-rep breathing mask ini juga diindikasikan untuk persentase FiO2 yang lebih tinggi. NIRM ini juga digunakan bersama dengan kantong reservoir dengan kecepatan alirannya itu mencapai 10 sampai 15 LPM ya, sahabat Upscape sekalian. Jadi bisa kita simpulkan nih, pada kondisi pasien dengan adanya asidosis respiratorik, di mana di sana kita temukan PCO2-nya meningkat ya. Jadi yang tepat diberikan terapi oksigennya itu adalah non-rep breathing mask dengan aliran 10 sampai 15 LPM, sahabat Upscape sekalian. Oke, sahabat Upscape sekalian, demikian 15 soal yang Yomil bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada sahabat Upscape yang sudah rela menonton sampai habis. Selamat belajar sahabat Upscape sekalian. Dan untuk video-video berikutnya, Yomil ingin masukkan nih dari sahabat Upscape, inginnya bahas terkait dengan konten atau topik apa. Silahkan ketik di kolom komentar sahabat Upscape sekalian. Dan kita insya Allah akan memenuhi permintaan-permintaan dari sahabat Upscape sekalian. Dan semoga video kali ini bermanfaat nih bagi teman-teman yang selalu menanyakan di komentar kapan nih bahas terkait dengan TKB, bahas TKB. Dan kali ini kita realisasikan nih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya sahabat Upscape sekalian, serta share video ini untuk rekan-rekan sejawat keperawatan kita. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Demikian sahabat Upscape, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak berjumpa sahabat Upscape. Sudah ada variasi artis-artis baru yang sudah apa sih?